Mimpi dan penglihatan 1 dan 2 Januari 2022. 1. Mimpi. A. Berperang. B. Harmagedon. Wahyu 16. C. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kedua, Mazmur 33 dan Jembatan 2022. Ketiga, Singa dari suku Yehuda. Keempat, Gulungan kertas, cawan murka. Kelima, Tangga dari tali dan Lukas 6 ayat 28. Keenam, Buyung emas, Yohanes 5. Mimpi 1-30 Desember 2021. A. Berperang. Salah satu tim seperti sedang berperang namun melawan manusia-manusia yang sangat jahat. Namun tim ini agak ragu karena biasanya peperangannya melawan iblis atau sesuatu berbentuk makhluk. Namun saat ini berperang melawan manusia. Manusia-manusia ini sangat kejam dan belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka melakukan kekerasan terang-terangan di depan umum. Ketika bertanya kepada Tuhan, kenapa mereka menjadi sangat kejam, Tuhan menunjukkan karena tanda di tangan dan di dahi mereka. Jadi, di tangan dan dahi mereka ada sesuatu di dalam kulitnya. Di dalam peperangan ini, tim hanya mengatakan dalam nama Yesus. Dan setiap kali mengatakan hal itu, orang-orang yang kejam itu terpental. Orang-orang yang memakai tanda ini sangat banyak dan pada orang-orang ini tidak ada kasih. B. Harmagedon. Di dalam mimpi ada suara aliran air sungai, tapi bukan aliran yang tenang, tapi yang mengamuk. Lalu tampak sebuah gunung. Dari bagian tengah gunung itu, bukan dari puncaknya, keluar air yang membawa batu-batu dan lumpur yang membuat kehancuran di mana-mana. Ada pulau-pulau di Indonesia dan juga pulau-pulau bangsa lain. Dan karena bencana ini, banyak sekali orang yang meninggal. Dalam mimpi ini, tim ini sampai menangis dan bertanya kepada Tuhan, kenapa jiwa-jiwa ini meninggal? Bukankah sudah ada doa-doa yang dinaikkan bagi keselamatan jiwa-jiwa ini? Setelah itu, terdengar suara sampai 3 kali menyebutkan Harmagedon. Lalu tampak ada awan putih dengan tulisan Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 12-16, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. C. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Di dalam mimpi ketiga, ada anak-anak yang seperti terlelap dan tidak sadar. Ada air yang sudah sampai di leher mereka, namun mereka tidak menyadari. Ada orang-orang yang berteriak bahwa ada air, namun mereka tidak mendengarnya. Mazmur 33 dan Jembatan 2022. Pada saat menyembah dalam doa tanggal 1 Januari 2022,
Tuhan memberikan firman Mazmur 33 ayat 1-22. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langitlah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suatu bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Lalu Tuhan memperlihatkan sebuah jembatan yang panjang sekali. Tapakannya dari kayu, kiri kanan terbuat dari tali. Di sisi belakang kita 2021 dan di sisi depan ada tulisan Desember 2022. Tuhan memperlihatkan tidak akan mudah untuk menjalani dari ujung jembatan yang satu ke ujung jembatan yang lain. Namun Dia telah memberikan firman Mazmur 33. Tuhan ada di ujung jembatan di depan kita dan mengatakan, "Ayo melangkah anakku," sambil menggerakkan tangannya. Ketika melangkah, jembatan ini goyang cukup kencang dan menakutkan. Ada kekhawatiran. Berjalan lurus ke depan dan fokus. Jangan pernah goyah hatimu, jangan pernah takut dan khawatir. Langkahkan kakimu dan pegang firman, kata Tuhan. Lewati, berlari dan berlari, upahmu besar di surga. Lalu ada cahaya yang menerangi jalan di depan kita. Pada saat kita melangkah di jembatan yang bergoyang ini, tiba-tiba muncul binatang seperti naga yang bisa terbang. Dari mulutnya mengeluarkan seperti kelereng berwarna hitam, supaya setiap orang yang melewati jembatan itu tergelincir dan jatuh.
Lalu ada burung yang paruhnya panjang dan ingin mematuk kita. Itu merupakan kesusahan, kekhawatiran, dan ketakutan yang menimpa. Namun Tuhan mengatakan, "Jangan takut, ayo anakku." Dia menantikan di ujung jembatan yang satu. Lalu tiba-tiba kita berubah seperti Raja Wali terbang tidak terlalu tinggi di atas jembatan. Setelah itu Tuhan menaruhkan bahwa kaum Kedar dan Nebayot di tahun ini supaya diselamatkan. Pada saat penglihatan di atas muncul, tim yang lain menerima penglihatan juga. Tampak banyak orang berjalan di sebuah jembatan, dan di ujung jembatan ada Tuhan Yesus. Di bawah jembatan ini ada air terjun yang sangat deras. Lalu Tuhan memperlihatkan tim doa ada di bagian belakang seperti menggiring orang-orang. Jembatan ini besar, tapi jalannya menyempit dan orang berdesak-desakan. Di kiri dan kanan jembatan ini, berbagai tawaran dunia ditampilkan. Dan setiap kali orang-orang yang berjalan di jembatan ini melihat kepada tawaran dunia, mereka jatuh. Ketika mereka jatuh, mereka tidak dapat ditolong karena arus air yang begitu besar. Tawaran dunia yang ditampilkan adalah LGBT, kekayaan, harta benda, dan kehormatan. Di jembatan itu, ada orang-orang dewasa, lalu ada banyak sekali anak-anak muda. Mereka sedang memegang handphone, tapi kakinya terbelenggu. Ketika disebutkan, "Kami hancurkan belenggu," tiba-tiba kaki mereka terlepas dari belenggu dan mulai melihat kepada Tuhan Yesus, lalu berjalan kembali. Singa dari suku Yehuda. Pada saat menyembah, tampak di sisi sebelah kiri ada seekor singa. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Lalu tampak di tengah-tengah tim doa ada roh yang menyerupai seekor binatang. Satu, tapi memiliki dua rupa, yaitu seperti burung merak dan tampak indah. Tapi ketika mengembangkan ekornya, semua yang tampak indah berubah menjadi duri-duri seperti landak. Yang Tuhan taruhkan roh kesombongan dan roh yang menyakiti. Gulungan kertas cawan murka. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada sebuah meja terbuat dari emas, di atasnya ada gulungan kertas, hanya terbuka sedikit. Dan di bagian yang terbuka ada gambar cawan dan ada tulisan cawan murka Tuhan. Ketika kita mulai melihat tulisan itu, tiba-tiba muncul manusia yang bertanduk dan menunjukkan kekuatannya seperti seorang penguasa. Lalu di dadanya bertuliskan 666 dan kepalanya berubah menjadi kepala binatang. Dia ingin menghancurkan gulungan kertas yang bertuliskan cawan murka Tuhan. Ketika memerangi Lucifer, tiba-tiba muncul Bill Gates, Xi Jinping, Joe Biden, lalu beberapa artis-artis namun tidak dikenali. Mereka sambil bergoyang menunjuk-nunjuk ke atas. Lalu Tuhan memberikan firman Yesaya 14. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, "Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami." Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu,
dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang dan yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Tangga dari tali dan Lukas 6 ayat 28. Saat terus menyembah, Tuhan memperlihatkan tangga, tapi dari tali dan itu bergoyang-goyang, dan banyak jiwa-jiwa yang melihat tangga itu, namun banyak orang takut untuk menaiki tangga ini. Padahal tangga itu sampai ke sorga. Lalu Tuhan memberikan Lukas 6 ayat 28. Dan tim yang menerima pernyataan ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak suka, bahkan membenci pemberitaan di channel ini. Namun Tuhan mengingatkan kita supaya seperti di dalam Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Buyung emas dan Yohanes 5. Saat terus menyembah, tampak Tuhan memberikan kepada tim doa masing-masing satu tempat air seperti buyung terbuat dari emas. Dan di buyung itu bertuliskan Yohanes 5. Dan di dalam buyung ini ada kertas gulungan-gulungan kecil berisi apa yang kita doakan. Yang ditaruhkan Tuhan adalah bahwa Tuhan mau membawa pelayanan kita menjadi seperti kolam Bethesda. Lalu Tuhan mengingatkan firman dalam 1 Korintus 2 ayat 9-10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.